Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jama'atul musallin rahimakumullah. Wasiat takwa akan senantiasa dan akan terus mengawali pada setiap khutbah kita. Karena pada dasarnya nanti kelak di kehidupan kita yang kekal di akhirat tidak ada lagi yang bermanfaat bagi kita kecuali ketakwaan kita dan amal soleh. Untuk itu khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada jama'atul musallin rahimakumullah agar senantiasa kita meningkatkan kadar atau kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersama-sama menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jama'atul musallin rahimakumullah, dalam kehidupan kita di dunia ini kita pasti pernah merasakan apa yang disebut dengan ujian, cobaan, musibah dan lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan atau memberikan kita ujian atau cobaan dalam hidup, baik untuk perempuan maupun laki-laki, pejabat negara maupun orang biasa, rakyat miskin ataupun orang kaya, tidak lain dan tidak bukan yaitu dengan dua alasan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, dan yang kedua adalah Allah ingin meninggikan derajat hamba tersebut di sisinya. Telah banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, yang artinya apa saja bencana yang menimpamu maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ada juga dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, yang berarti dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 berbunyi, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, yang berarti telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Demikian pula hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabi wala wasab wala hammin wala hazan wala adzaw wala gham hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah," yang artinya tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tusibbul humma fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid," yang artinya janganlah kalian mencela demam, karena dia akan menghilangkan dosa-dosa Bani Adam sebagaimana alat besi menghilangkan karat besi. Oleh karenanya tatkala seseorang sedang menjenguk orang yang sakit, maka ada baiknya orang tersebut mengatakan kepada orang yang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah, yang artinya tidak mengapa,
Semoga penyakit yang menimpamu menggugurkan dosa-dosamu jika Allah menghendakinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarr amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah." Yang artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah menahan dosanya sehingga dia terima kelak di hari kiamat. Oleh karena itu, jika seseorang tertimpa dengan suatu musibah, maka yakinlah bahwasannya tidaklah musibah itu kecuali untuk menggugurkan dosa-dosanya. Oleh sebagian salaf pun mengatakan, "Inna asadullah ra'aitu dzalika fi khalqi zaujati wa ahli wa dabbati." Sungguh ketika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku mengetahui dampak buruknya terdapat pada perilaku istriku, keluargaku, dan hewan tungganganku. Jama'atul musallin rahimakumullah. Sebab kedua ujian dan musibah ditimpakan kepada seorang hamba, yaitu untuk menaikkan derajat seseorang. Semakin tinggi sebuah pohon, akan semakin besar pula ujian yang akan dihadapinya. Semakin tinggi iman seseorang, maka akan semakin tinggi pula ujian yang akan dia hadapi dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Demikian pula ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang siapa manusia yang paling besar ujiannya dalam kehidupannya, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal, fal-amthalu minan nas, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih, fa in kana fi dinihi salabah, zida fi bala'ih, wa in kana fi dinihi raqqah, khuffifa anhu, wa ma yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshiya ala dhahril ardi laisa alaihi khati'ah." Yang artinya, yang paling berat cobaannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, kemudian orang yang paling mulia semisalnya, lalu yang paling mulia semisalnya dari manusia. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya atau kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka akan ditambah ujiannya, dan jika agamanya lemah, maka akan diringankan ujiannya. Tidaklah ujian itu berhenti pada seorang hamba sampai dia berjalan di muka bumi tanpa mempunyai dosa. Jama'atul musallin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Inna 'idzamal jazaa ma'a 'idzamil bala, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sakhat." Yang artinya, sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian, dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah, namun barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Dari sini kita sadar bahwa para nabi adalah orang yang paling besar ujiannya dalam hidupnya, karena mereka adalah orang-orang yang paling tinggi kadar keimanannya. Oleh karenanya, renungkanlah apa yang telah dialami, apa yang telah dihadapi oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir dalam kondisi tidak lagi memiliki ayah, belum genap usianya remaja, beliau ditinggal wafat oleh ibundanya tercinta. Beliau hidup dan besar dalam keadaan yang miskin, dirawat oleh pamannya Abu Thalib, dan bekerja menggembalakan ternak seseorang. Pada saat beliau diangkat menjadi Rasul dan Nabi, beliau pun diuji, dicaci, dicela, bahkan suatu ketika pernah dilempari sampai mukanya berdarah, berlumuran darah oleh kaumnya sendiri. Selain itu, beliau juga diuji dengan meninggalnya 6 anak beliau dan hanya menyisakan Fatimah. Bahkan ketika salah satu anak beliau, yaitu Ibrahim,
yang masih bayi meninggal di pangkuan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, innal aina tadma' wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Kedua mata mencucurkan air mata, hati bersedih, hanya kita tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridai oleh Allah, dan kami dengan perpisahan ini wahai Ibrahim pastilah amat bersedih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menerus mendapatkan ujian, peperangan demi peperangan beliau lalui. Bahkan tatkala perang Khaybar pun beliau diracun oleh seorang wanita Yahudi, hingga racun tersebutlah yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alamat ta'amil ladzi akaltu bi Khaybar, fa hadza awanu wajadtu inqita'a abhari min dzalika sum." Yang artinya, wahai Aisyah, aku senantiasa merasakan nyeri akibat makanan yang aku makan ketika aku berada di daerah Khaybar, dan sekarang ini adalah saatnya urat nadiku terputus karena pengaruh racun itu. Nabi Muhammad SAW juga ketika merasakan sakit, beliau akan merasakan sakit melebihi orang lain pada umumnya. Sebagaimana riwayat yang menyebutkan bahwasanya apabila beliau SAW mengalami demam, maka beliau akan merasakan demam seperti demamnya dua orang. Beliau SAW mengatakan, inni u'aka kama yu'aka rajulani minkum. Rasa sakit yang menimpaku ini sama seperti rasa sakit yang menimpa dua orang dari kalian. Jama'atul musallin rahimakumullah, inilah dua hikmah di balik ujian dan musibah yang menimpa kepada seorang hamba. Hendaknya kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa sebenarnya hikmah, apa yang diinginkan Allah sehingga kita ditimpakan ujian, musibah dan cobaan dalam kehidupan kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita dihapus dosa-dosanya, atau Allah Subhanahu wa taala ingin derajat kita dinaikkan di sisinya? Tentu kita sadar diri bahwasannya diri kita banyak sekali dosa. Kita melakukan dosa dengan mata kita, dengan lisan kita, bahkan dengan pendengaran kita. Maka dari sini kesimpulannya, cobaan, ujian, musibah yang ditimpakan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan ingin menghapuskan dosa-dosa dari diri kita. Berbeda dengan para nabi, para orang-orang soleh, para ulama yang mereka diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat mereka. Lebih daripada itu, terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya di surga, namun karena amalannya tidak mampu untuk mengangkatnya pada derajat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala beri dia musibah demi musibah agar imannya semakin kuat dan dia pun bisa sampai pada derajat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi." Sesungguhnya seorang hamba apabila ditakdirkan memiliki kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ia peroleh dengan amalannya, maka Allah akan mengujinya pada jasadnya, pada hartanya, atau pada anaknya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Jama'atul musallin rahimakumullah, sesungguhnya musibah yang menimpa kepada seorang hamba terkadang memiliki arti, yaitu digugurkannya dosa-dosa dari sisinya dan diangkatnya derajat
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam suatu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusibul mu'mina syaukatun fama fawqaha illa rafa'allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'ah. Yang berarti tidaklah seorang mukmin terkena duri atau yang lebih menyakitkan darinya kecuali Allah mengangkatnya satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan. Lantas kapan seseorang bisa mendapatkan ampunan sekaligus diangkat derajatnya satu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ketika seorang hamba bisa bersabar menghadapi ujian tersebut. Dia sadar bahwasannya tidak ada suatu musibah yang menimpanya kecuali karena ada hikmah dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari musibah tersebut. Namun jika seseorang tatkala ditimpa musibah tidak bersabar, bahkan dia meronta-ronta dan marah-marah, maka dosa-dosanya tidak akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan derajatnya akan semakin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaatul muslimin, pahala asalnya tidaklah didapatkan dari suatu musibah, karena musibah itu mau tidak mau akan datang dalam kehidupan kita. Akan tetapi pahala itu ditinjau dari sejauh mana sikap kita dalam menghadapi musibah yang menimpa kita. Jika dia bersabar, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia tidak bersabar, maka ketahuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa minna man darabal hudud aw syaqqal juyub aw da'a bid'awal jahiliyah." Yang artinya, bukan dari golongan kami orang yang menampar pipinya, mengoyak-ngoyak bajunya, atau berdoa dengan cara doa orang-orang jahiliyah. Jika seseorang meronta-ronta, menampar pipinya, tidak sabar, dan bahkan na'udzubillah bersuudzon kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang ditimpanya, maka musibah tersebut tidak akan meninggikan derajatnya dan tidak pula menghapuskan dosa-dosanya, bahkan semakin menjadikan dirinya hina dina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadirun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.